Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Diuda dengan NIM 40040324620013 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang praktikum yang ketiga, tugas keempat, yaitu menjelaskan semua materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 12 pada praktikum sistem embedded. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk pada GPIO digital. Di sini praktikum yang pertama, pengenalan GPIO digital, ESP32 atau Raspberry Pi yang tidak memiliki fungsi khusus secara default, melainkan perilakunya dapat diprogram dan dikendalikan sepenuhnya oleh pengguna melalui perangkat lunak kode program. Kata digital berarti pin tersebut beroperasi menggunakan logika biner atau sinyal decrypt, yaitu 1 dan 0, yaitu hanya memiliki dua kemungkinan nilai atau status. Yang pertama ada high, tinggi, atau dapat biasanya disimbolkan dengan angka 1, yaitu mewakili adanya tegangan misalnya 5 volt atau 3,3 volt tergantung jenis dari microcontrollernya. Yang kedua ada low, rendah, atau bisa disimbolkan dengan angka 0, mewakili ketiadaan tegangan atau biasanya yaitu 0 volt atau terhubung ke ground atau GND. Selanjutnya, mode operasi utama. Yang pertama ada digital output atau keluaran digital. Dalam mode ini, mikrokontrol mengirimkan sinyal atau tegangan keluar melalui pin tersebut. Mode ini digunakan untuk mengendalikan komponen aktuator dan indikator. Jika disetel high, pin akan mengeluarkan tegangan semisal 5 volt sehingga arus listrik mengalir ke komponen. Yang kedua, jika disetel low, pin akan berada pada tegangan 0 atau GND sehingga arus listrik berhenti mengalir. Dan yang terakhir yaitu contoh penggunaannya, yaitu seperti menyalakan atau mematikan LED, mengaktifkan relay untuk menyalakan lampu rumah, atau membunyikan buzzer. Yang kedua ada digital input atau masukan digital. Dalam mode ini, mikrokontroler membaca status sinyal atau tegangan yang masuk dari luar ke pin tersebut. Mode ini digunakan untuk membaca data dari sensor digital atau saklar. Yang pertama yaitu untuk membaca high, mikrokontroler mendeteksi adanya tegangan masuk atau volt in. Yang kedua yaitu membaca low atau mikrokontroler mendeteksi jika tidak ada tegangan atau 0 volt. Contoh penggunaan yaitu pembacaan status tombol tekan atau push button, mendeteksi gerakan dari sensor peer, atau membaca status dari limit switch. Yang ketiga yaitu konsep penting dalam input digital. Yang pertama kita akan membahas tentang floating state atau kondisi mengambang. Jika sebuah pin diatur sebagai input, namun tidak terhubung ke tegangan positif atau VCC, maupun ground atau GND, misalnya saat sebuah saklar dalam kondisi terbuka atau tidak ditekan, pin tersebut berada dalam kondisi floating. Dalam kondisi ini, pin sangat sensitif terhadap gangguan elektromagnetik di sekitarnya, sehingga pembacaannya akan acak-acak atau tidak stabil, atau biasanya dikenal dengan banyak noise-nya. Yang kedua, ada pull up dan pull down resistor. Untuk mengatasi floating state, kita menggunakan resistor untuk menarik tegangan ke nilai yang pasti saat saklar tidak ditekan. Pertama, kita akan membahas tentang pull up resistor terlebih dahulu. Resistor dihubungkan antara pin GPIO dan tegangan positif atau VCC. Saat tombol tidak ditekan, pin membaca nilai high karena tertarik oleh VCC. Saat tombol ditekan, pin terhubung dengan ground dan membaca low. Jadi yang pertama, kondisi pertama pada pull up resistor yaitu sebelum ditekan, lampu akan nyala dan ketika tombol ditekan, lampu akan mati. Catatannya, banyak mikrokontrol modern memiliki fitur internal pull up yang bisa diaktifkan lewat kode sehingga tidak perlu resistor fisik. Berarti mikrokontrol resistor ini dia termasuk resistor dari resistor internal mikrokontrol itu sendiri. Yang kedua, kita akan membahas tentang pull down resistor. Resistor dihubungkan antara pin GPIO dan ground. Saat tombol tidak ditekan, pin membaca nilai low karena tertarik ke GND. Saat tombol ditekan, pin terhubung ke VCC dan membaca high. Dan yang ketiga yaitu bouncing atau pantulan saklar. Komponen mekanis seperti push button memiliki plat logam di dalamnya. Saat ditekan, plat tersebut tidak langsung menempel dengan sempurna, melainkan memantulkan sangat cepat dalam hitungan milidetik sebelum stabil.
Microcontroller yang bekerja sangat cepat akan membantu membaca pantulan ini sebagai tombol-tombol berkali-kali, berubah dari low ke high berkali-kali. Solusinya dari debouncing adalah dapat diatasi dengan menambahkan jeda waktu pembacaan atau delay pada kode pemrograman atau menggunakan kapasitor pada rangkaian fisik. Selanjutnya, kita akan masuk pada timer interrupt pada sistem embedded. Apa sih itu interrupt? Interrupt atau interrupt adalah sinyal yang memberitahu microcontroller untuk menghentikan sementara tugas utamanya dan menjalankan tugas lain yang lebih mendesak atau lebih memilih untuk menjalankan prioritas yang lebih tinggi. Apa itu timer dalam microcontroller? Timer atau counter adalah komponen perangkat keras atau hardware di dalam microcontroller yang berfungsi untuk menghitung pulsa clock. Fungsi utamanya yaitu mengukur durasi waktu, menghitung kejadian, atau sebagai counter eksternal, menghasilkan sinyal PWM atau pulse width modulation. Timer berjalan secara independen dari CPU, sehingga tidak membebani prosesor utama. Selanjutnya, kita masuk pada apa sih timer interrupt itu? Yaitu sebuah interupsi yang dipicu oleh perangkat keras timer secara otomatis pada interval waktu tertentu. Cara kerjanya yaitu yang pertama, timer menghitung naik dari angka 0 hingga nilai yang ditentukan. Ketika timer tidak mencapai batas tertentu, misalnya melampaui batas maksimal atau tidak cocok dengan nilai target, flag interrupt akan aktif. Dan yang ketiga, program utama dihentikan sementara microcontroller mengeksekusi blok kode khusus yang disebut dengan ISR, Interrupt Service Routine. Selanjutnya kita masuk, mengapa sih kita mau menggunakan timer interrupt? Timer interrupt versus fungsi delay atau pollingnya. Di sini yang pertama yaitu masalah dengan delay. Bersifat blocking saat microcontroller menjalankan delay 1000, ia tidak bisa melakukan hal lain seperti membaca sensor atau merespon tombol selama 1 detik penuh. Nah, di sini keunggulan dari timer interrupt atau non-blocking, multitasking secara sederhana. Nah, di sini keunggulan dari timer interrupt itu microcontroller dapat menjalankan main loop secara terus-menerus, presisi yang cukup tinggi, serta efisiensi karena CPU tidak membuang siklus kerja hanya untuk menunggu waktu yang berlalu. Nah, di sini kita akan masuk jenis-jenis timer interrupt. Yang pertama yaitu timer overflow interrupt atau TOY. Interrupt terjadi ketika register timer sudah penuh dan kembali ke 0. Contohnya yaitu timer 8 bit menghitung dari 0 hingga 255 saat beranjak dari 255 ke 0 interupsi dipicu. Dan selanjutnya kita masuk pada pembahasan timer compare match interrupt atau CTC, clear time on compare match. Kita menentukan nilai target, misalnya 150, timer menghitung dari 0 hingga mencapai 150. Interupsi dipicu dan timer otomatis di-reset kembali ke 0. Mode ini lebih fleksibel untuk mengatur waktu yang presisi. Selanjutnya, kita akan masuk pada komunikasi serial atau UART. Apa sih komunikasi serial itu? Yaitu memiliki definisi metode pengiriman data secara berurutan, 1 bit atau pada satu waktu. Melalui satu saluran komunikasi, fungsi di sistem embedded untuk melakukan pertukaran data antara microcontroller dengan komputer atau PC, sensor, modul Bluetooth, atau GPS. Apa sih UART itu sendiri? UART adalah Universal Asynchronous Receiver and Transmitter. Adalah perangkat keras microcontroller yang mengatur komunikasi serial. Sifat asinkron atau asinkronus, pengiriman data tidak memerlukan sinyal clock atau detak, referensi yang sama antara pengiriman dan penerima. Nah, di sini terdapat 2 pin utama, yaitu yang pin yang pertama yaitu TX atau transmit yang berfungsi untuk mengirim data, dan pin yang kedua yaitu RX atau receive digunakan untuk menerima data. Nah, apa sih parameter penting komunikasi serial? Yang pertama itu terpacu pada baud rate, yaitu apa sih baud rate itu? Kecepatan transfer data dalam satuan bps atau bit per second. Contohnya yang sering kita gunakan yaitu 1600, 19200, dan 115200. Nah, aturannya yaitu baud rate Arduino atau pada software harus sama dengan baud rate di serial monitor PC. Karena apa? Supaya dalam pembacaannya dapat berjalan dengan lancar.
Nah, jumlah data bit yang dikemas dalam satu pengiriman umumnya pada sekitar 8 bit atau 1 byte. Parity dan stop byte digunakan untuk mendeteksi error dan menandai akhir dari satu paket data. Nah, di dalam komunikasi serial ini terdapat aturan untuk mengkonfigurasi pin atau wiringnya. Nah, yang pertama yaitu koneksi menyilang, crossover. Jalur komunikasi antara dua perangkat tidak boleh lurus, melainkan harus disilang. Nah, di sini ada penjelasannya. Ketika pin TX dipasangkan dengan perangkat A, maka pada pin RX harus dipasangkan dengan perangkat B. Nah, sebaliknya juga apabila RX akan dipasangkan di perangkat A, maka TX juga harus dipasangkan di perangkat B. Nah, di sini ground bersama pin GND pada kedua perangkat wajib dihubungkan agar memiliki referensi tegangan yang sama. Kita akan masuk pada ADC atau Analog to Digital Converter. Apa sih itu ADC? ADC adalah sebuah sirkuit elektronik biasanya sudah tertanam di dalam microcontroller yang bertugas menerjemahkan sinyal analog dari dunia nyata menjadi angka digital yang bisa dihitung melalui microcontroller. Nah, bagaimana cara kerja dari ADC itu sendiri? Dan yang pertama yaitu sampling atau pencuplikan. Microcontroller tidak bisa melihat seluruh sinyal analog secara terus-menerus. Jadi ADC akan mengambil atau mengambil dari sampel dari sinyal ketegangan tersebut pada interval waktu tertentu yang sangat cepat. Yang kedua, caranya yaitu quantization atau kuantisasi. Setelah mengambil sampel tegangan, misalnya terbaca 1,45 volt, ADC akan membulatkan atau mengelompokkan nilai tersebut ke anak tangga nilai yang tersedia. Dan yang ketiga yaitu encoding atau pengkodian. Nilai yang sudah dibulatkan tadi kemudian diubah menjadi bahasa mesin, yaitu deretan angka biner kombinasi antara angka 0 dan angka 1, agar bisa disimpan di memori microcontroller. Nah, di sini terdapat resolusi dari ADC. Nah, di sini resolusi ini merupakan banyaknya jumlah bit. Yang pertama itu terdapat variasi ADC 8 bit memiliki 250 anak tangga dari 0 hingga 255. Variasi yang kedua yaitu ada ADC 10 bit, biasanya terdapat di Arduino Uno memiliki 1224 anak tangga dari nilai 0 hingga 1023. Dan yang terakhir adalah ADC 12 bit. Biasanya ada di SP32, memiliki 4096 anak tangga dan nilainya dari 0 hingga 4096. Nah, ini adalah contoh aplikasi ADC di sistem embedded. Yang pertama yaitu sensor suhu, sensor RDR, dan potensiometer atau knob volume. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi konsep DAC menggunakan PWM. Nah, apa sih DAC itu? DAC memiliki definisi digital to analog converter adalah sistem yang mengubah sinyal digital biner atau 0 dan 1 menjadi sinyal analog tegangan yang bervariasi secara kontinu. Nah, mengapa DAC ini dibutuhkan? Karena microcontroller seperti Arduino, ESP bekerja di dunia digital. Tetapi banyak perangkat di dunia nyata seperti speaker, motor, lampu redup membutuhkan sinyal analog. Nah, metode ini ada banyak untuk membuat dari DAC ini. Salah satu yang paling murah dan umumnya pada microcontroller adalah menggunakan PWM atau Pulse Width Modulation. Nah, apa sih PWM itu? Teknik modulasi yang mengubah lebar pulsa atau keadaan nol dari sebuah gelombang kotak digital sementara frekuensinya tetap. Konsep kuncinya yaitu sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu tinggi dan rendah. Nah, apabila tinggi, dia misalnya terdapat tegangan yaitu sebesar 5 volt dan rendah itu 0 volt. Yang kedua yaitu konsep kuncinya terdapat pada duty cycle. Persentase waktu sinyal berada dalam keadaan tinggi adalah dalam satu periode. Contoh duty cycle 50% berarti sinyal on separuh waktu dan off separuh waktu. Nah, bagaimana PWM bisa menjadikan analog? Sinyal PWM sebenarnya masih berupa sinyal digital yang berkedip sangat cepat. Jika berkedip cukup cepat, sistem fisik seperti lampu, motor, atau bahkan mata manusia tidak melihat kedipan tersebut, melainkan merasakan nilai rata-ratanya.
Untuk perangkat elektronik yang sensitif, sinyal PWM murni belum cukup. Kita perlukan meratakan gelombang kotak tersebut menjadi tegangan DC yang stabil. Solusinya yaitu menggunakan low pass filter. Nah, apa sih peran penting dari low pass filter tadi? Dan apa sih itu RC filter? RC filter adalah sebuah rangkaian sederhana yang terdiri dari resistor dan kapasitor yang memiliki fungsi untuk menyaring atau memblokir frekuensi tinggi dari perubahan sinyal PWM yang tiba-tiba dan membiarkan frekuensi rendah atau nilai rata DC melewatinya. Prosesnya yaitu kapasitor bertindak seperti tangki air saat PWM on, kapasitor memiliki daya saat PWM off. Kapasitor membuang daya. Hasil akhirnya adalah tegangan yang stabil. Oke. Nah, di sini terdapat rumus tegangan output atau DAC PWM. Selanjutnya kita masuk pada contoh pengaplikasiannya. Yang pertama itu peredupan lampu LED dimming, kontrol kecepatan motor, audio sederhana, serta generasi sinyal. Kita masuk pada komunikasi sensor menggunakan protokol I2C. Apa sih I2C itu? I2C atau Inter-Integrated Circuit adalah protokol komunikasi serial 2 kawat atau two-wire yang dikembangkan oleh Philips Semiconductor. Sekarang NXP. Fungsi utamanya yaitu menghubungkan perangkat berkecepatan rendah seperti sensor, LCD, EEPROM ke microcontroller. Ciri khasnya hanya menggunakan 2 kabel untuk berkomunikasi dengan banyaknya perangkat sekaligus. Banyaknya itu hingga 128 perangkat. Nah, arsitektur fisik atau hardware-nya yaitu terdapat SDA atau serial data, jalur untuk mengirim dan menerima data. Yang kedua yaitu serial clock atau SCL, jalur untuk sinkronisasi waktu atau detak yang dikendalikan oleh master. Dan yang terakhir yaitu resistor pull-up, komponen wajib pada jalur STA dan SCL agar sinyal tetap stabil dan kondisi tinggi saat tidak ada data yang dikirim. Nah, kita masuk pada konsep slave dan master. Master adalah perangkat yang memulai komunikasi menghasilkan detak jam atau SCL dan mengakhiri komunikasi. Yang kedua ada slave atau sensor, perangkat yang memiliki alamat unik. Slave hanya mengirim data jika diminta oleh master. Sistem alamat yang terakhir yaitu setiap sensor I2C memiliki alamat 7 bit yang unik, contohnya 0 x 68 untuk MPU 6050. Master memanggil alamat ini untuk berbicara dengan sensor tertentu. Nah, bagaimana I2C bekerja? Yang pertama yaitu start condition. Master menarik SDA ke rendah sebelum SCL. Yang kedua ada address frame. Yang ketiga ada ACK, NACK, serta 4 data frame, dan yang terakhir yaitu stop condition. Nah, ini adalah contoh dari sensor I2C yang populer di saat ini ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada komunikasi SPI dan SPI storage. Nah, apa sih itu SPI atau Serial Peripheral Interface? Adalah protokol komunikasi serial sinkron berkecepatan tinggi yang diciptakan oleh Motorola. Fungsi utamanya yaitu digunakan untuk komunikasi jarak pendek antara microcontroller dengan perangkat peripheral yang membutuhkan transfer data besar dan cepat, seperti memori, layar TFT, dan sensor audio. Ciri khasnya yaitu menggunakan 4 jalur kabel dan beroperasi secara full duplex, atau bisa mengirim dan menerima data di saat yang bersamaan. Nah, di sini juga ada arsitektur 4 kabel yang berbeda dengan I2C yang menggunakan alamat. SPI menggunakan jalur kabel fisik yang terpisah untuk mengatur komunikasi, yaitu ada MOSI, MISO, SCK, CS, atau SS. Mengapa SPI cocok untuk storage? Kecepatan ekstra SPI bisa berjalan pada frekuensi belasan hingga puluhan megahertz, jauh lebih cepat dari I2C yang biasanya hanya 100-400 kHz. Transfer data besar sangat ideal untuk membaca atau menulis blok data besar secara beruntukan atau sekuensial. Penggunaan nyata microcontroller butuh SPI untuk membuat gambar ke layar, memutar video audio, atau mencatat data sensor atau data logging dengan cepat tanpa jeda. Berikut adalah jenis-jenis dari SPI storage populer, dan ini adalah konsep komunikasinya.
SPI tidak menggunakan alamat 7 bit seperti I2C. Gitu cara kerjanya, setiap perangkat slave, misal modul SD card, memiliki satu kabel CS yang terhubung ke pin digital master. Kondisi default pin CS adalah tinggi. Jika master ingin menulis data SD card, maka master akan mengubah pin CS milik SD card menjadi rendah. Setelah selesai, kembalikan ke tinggi. Nah, kita masuk pada proses penulisan data ke SPI flash. Yang pertama, yaitu master menarik pin CS menjadi low. Yang kedua, master mengirim perintah via MOSI, contoh perintah write enable. Yang ketiga, master mengirim alamat memori fisik di blok mana data akan disimpan. Yang keempat, master mengirim data yang sesungguhnya secara bersamaan. Yang kelima dan terakhir, master menarik pin CS hingga ke high atau tulisan selesai atau chip deselect. Nah, di sini kita akan belajar juga tentang memahami task pada FreeRTOS. Super loop, program tradisional yang berjalan dari atas ke bawah secara berurutan di dalam void loop atau while. Masalahnya yaitu saling menunggu. Jika fungsi pembacaan sensor butuh waktu 2 detik menggunakan delay, maka pembaruan layar LCD dan pengecekan tombol juga akan terhenti selama 2 detik. Jadi kesannya kayak ngehang gitu ya. Nah, yang kedua ada respon yang lambat. Sistem tidak bisa merespon keadaan darurat secara instan, yaitu makanya kita memutuskan menggunakan RTOS atau Real Time Operating System. Apa sih itu FreeRTOS dan TAS? FreeRTOS, sistem operasi skala kecil atau mikro yang dirancang khusus oleh microcontroller agar dapat menjalankan beberapa pekerjaan seolah-olah secara bersamaan. Definisi task atau tugas, task adalah sebuah program kecil yang mandiri. Setiap task mengira bahwa dirinya memiliki CPU sendirian, memiliki infinite loop sendiri, contoh for atau while, memiliki jatah memori atau stack sendiri. Nah, ini adalah 4 status task. Yang pertama yaitu running atau berjalan. Task selalu menggunakan CPU saat ini. Hanya boleh satu task di sini. Ready atau siap. Task siap dijalankan tapi sedang mengantri karena CPU sedang dipakai task lain. Blocked atau terblokir. Task sedang menunggu sesuatu. Misalnya menunggu waktu task delay habis atau menunggu data masuk. CPU tidak akan melirik task ini sama sekali. Atau suspend atau ditangguhkan. Task ditidurkan secara paksa atau jarang digunakan kecuali diatur eksplisit oleh programmer. Nah, kita masuk pada prioritas dan preemption hak istimewa, yaitu yang pertama, setiap task diberikan prioritas angka dari 0 hingga tingkat tertinggi. Yang kedua adalah aturan emas FreeRTOS. Task berstatus ready dengan prioritas tertinggi akan mendapatkan CPU. Preemption atau pembajakan, jika sebuah task berprioritas tinggi tiba-tiba siap dijalankan, misalnya ada interrupt darurat, scheduler akan langsung menghentikan task berprioritas rendah yang sedang berjalan dan memberikan CPU ke task prioritas tinggi tersebut. Kita akan masuk pada anatomi pembuatan task atau kode dasar. Nah, di sini teman-teman bisa dibaca juga. Kita langsung masuk pada sinkronisasi komunikasi antar task queue dan semaphore. Yang pertama, mengapa variabel global berbahaya? Yang pertama, jawabannya adalah rest condition. Kondisi di mana dua task mencoba mengakses atau mengubah variabel yang sama secara bersamaan. Yang kedua, yaitu data corruption. Jika task A sedang menulis data misalnya array 10 bit dan masuk selesai 5 bit, lalu task masuk dan membaca data tersebut, maka task mendapatkan data yang setengah matang. Solusinya yaitu menggunakan FreeRTOS, menyediakan mekanisme treat, save, and queue and semaphore. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang komunikasi data dengan queue. Definisi saluran komunikasi berbasis FIFO, first and first out, untuk mengirim data antar task.
karakteristik. Yang pertama yaitu thread safe, otomatis menangani perlindungan data saat diakses banyak tas. Copy by value, data disalin masuk ke queue sehingga tas pengirim bisa langsung mengubah variabel aslinya tanpa mengganggu data di antrian. Dan yang terakhir yaitu parameter utama adalah panjang antrian atau queuing length atau ukuran tiap item data. Nah, mekanisme blocking pada queue. Read blocking, tas yang mencoba membaca queue kosong akan masuk status block atau tertidur sampai ada data masuk. Ini jauh lebih hemat daya daripada melakukan pengecekan berulang kali atau polling. Write blocking, jika queue penuh, tas pengiriman bisa menunggu sampai ada ruang kosong sebelum melanjutkan eksekusi. Timeout kita bisa mengatur selama berapa lama sebuah tas boleh menunggu, misalnya 100 milisecond atau selamanya. Nah, selanjutnya kita masuk pada sinkronisasi dengan binary semaphore. Kondisi seperti bendera atau token tunggal hanya bisa bernilai 0 atau 1. Fungsi utamanya yaitu sinkronisasi antara kejadian luar interrupt dengan sebuah task atau skenario. Nah, di sini skenario-nya ada 4, yaitu task pemproses data, menunggu semaphore atau take. Terjadi interrupt yang kedua yaitu terjadi interrupt atau misalnya tombol ditekan. Yang ketiga, fungsi ISR memberikan semaphore atau give. Yang keempat, task langsung terbangun dan memproses kejadian tersebut. Jadi kita akan masuk pada mutex atau mutual exclusion. Definisi, jika sebuah semaphore yang digunakan untuk membatasi akses ke perangkat atau memori bersama, fitur pentingnya yaitu priority inheritance. Jika task prioritas rendah memegang mutex dan task prioritas tinggi free retos akan menaikkan prioritas task rendah tersebut sementara agar ia cepat selesai dan melepas mutex. Ia mencegah sistem untuk bisa macet total. Selanjutnya kita akan masuk pada counting semaphore. Konsep semaphore yang bisa memiliki nilai lebih dari 1, menghitung kejadian, serta manajemen sumber daya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada FreeRTOS, software timer dan task notification. Yang pertama, apa sih itu software timer? Definisinya yaitu fungsi yang akan dieksekusi setelah jangka waktu tertentu yang menentukan oleh pemrogramer. Mengapa software atau karena timer ini tidak mengubah atau menggunakan hardware timer microcontroller secara langsung, melainkan dikelola oleh timer service task milik FreeRTOS. Keuntungannya, kita bisa membuat puluhan bahkan ratusan timer tanpa dibatasi oleh jumlah hardware timer yang ada di chip. Nah, di sini adalah jenis software timer serta cara kerja task notification. Apa sih itu software timer? Definisinya yaitu fungsi yang akan dieksekusi setelah jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh programmer. Mengapa software? Karena timer ini tidak menggunakan hardware timer microcontroller secara langsung, melainkan dikelola oleh timer service task milik FreeRTOS. Nah, kita akan masuk pada FreeRTOS Memory Advance. Audit memori memahami matriks heap. Untuk memastikan sistem sehat, kita tidak bisa menebak sisa RAM. FreeRTOS menyediakan API khususnya untuk para audit memori. Export get free heap size. Melihat sisa heap atau RAM saat ini secara real time. Export get minimum ever free heap size. Rekor sisa heap paling rendah yang pernah terjadi sistem menyala. Sangat berguna untuk melihat batas kritis. Dan yang terakhir yaitu export get help start. Menghasilkan data detail termasuk largest free block. Kalau total free heap besar tapi largest free block kecil, itu artinya menjadi fragmentasi parah. Strategi anti fragmentasi. Yang pertama, bagaimana cara menghindari fragmentasi agar largest free block tetap aman, yaitu dengan cara backtick allocation dan memory pool. Yang static allocation yaitu pesan memori secara global atau array statis di awal program, dan hindari pembuatan task atau queue secara dinamis dengan tengah program berjalan. Nah, gimana sih cara mendeteksi penyakit atau memori yang tersembunyi? Yang pertama yaitu stack overflow.
Yang kedua, memory leak. Yang ketiga, yang terakhir yaitu heap integrity check, atau memastikan struktur data internal heap tidak dikorupsi oleh pointer liar. Yang kedua yaitu Stack Overflow. Digunakan config check for Stack Overflow serta memory leak untuk memantau minimum ever free. Nah, di sini adalah perancangan sistem dashboard, yaitu pertama, dan yang terakhir adalah network, fondasi atau konektivitas fisik dan data link. Sebelum bicara protokol, kita butuh jalan fisik untuk terhubung ke jaringan. Wi-Fi pada sistem ESP32 sangat mudah karena radio Wi-Fi sudah terintegrasi di dalam chip. Bisa bertindak sebagai station atau STA, connect ke router atau access point atau AP, membuat jaringan tersendiri. Yang selanjutnya yaitu Ethernet atau UART bridge sistem STM32. Karena STM32 sebagian besar tidak mempunyai Wi-Fi bawaan, kita menggunakan modul eksternal via SPI seperti Ethernet Shield W5500 atau via UART menggunakan modul SP01 sebagai jembatan. Nah, selanjutnya yaitu memilih kendaraan atau transportasi. Nah, ini contoh pengaplikasinya ya, dari HTTP dan MQTT. Kalau dari HTTP yaitu Hypertext Transfer Protocol. Yang pertama, arsitektur request response. Klien bertanya, server menjawab. Header pesannya sangat besar, bagus untuk membuat halaman web, tapi boros kuota untuk sekedar mengirim data suhu. Nah, di sini yaitu kita muncul message queuing telemetry transport, diciptakan khusus untuk IoT. Nah, ini keajaiban arsitektur MQTT. Tidak ada koneksi langsung, publisher, subscriber saat membalas data baru, browser akan otomatis meneruskan ke semua aplikasi juga. Nah, sini adalah merangkai puzzle sistem IoT end-to-end. Sensor node ESP32 menjalankan free RTOS. Task 1 membaca sensor via I2C atau SPI. Internet comms dan network task. Yang keempat yaitu ada code broker server serta dashboard. Dashboard ini aplikasi web atau React View yang mensubscribe data tersebut menampilkan grafik secara real time kepada pengguna. Mungkin cukup itu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.